بسم الله الرحمن الرحيم ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat manusia. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an itu menunjukkan kepada jalan yang paling terbaik, ya. Kalau ingin menempuh yang terbaik, maka tempuhlah apa yang diarahkan oleh Al-Quran. Oleh karena seorang muslim, seorang mukmin hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan pembahasan kita melanjutkan tentang kitab Qawaid Qur'aniyah, tentang kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun sikap terhadap orang lain, ya. Kita masuk pada kaidah yang ketiga, yaitu kaidah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 237, yaitu wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian meninggalkan sikap yang terbaik di antara kalian dalam bermuamalah. Wala tansawul fadla bainakum, ya. Ayat ini saya akan bacakan selengkapnya, ya, dari firman Allah ayat Al-Baqarah ayat 237. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Artinya, ini terjadi pernikahan antara seorang laki dengan seorang wanita. Namun sebelum terjadi hubungan biologis di antara mereka berdua, akad nikah sudah terjadi, tapi belum terjadi hubungan biologis, ternyata terjadi perceraian. Nah, apa yang berlaku dalam hukum Islam ketika sudah jadi akad nikah, kemudian belum terjadi hubungan biologis, kemudian terjadi perceraian? Aturannya, kalau sang laki sudah menyebut maharnya sekian-sekian, maka hendaknya dia membayar setengah mahar. Dia membayar setengah mahar, ya, karena dia belum menggauli sang istri. Kalau dia sudah gauli, dia harus bayar mahar secara total. Tapi karena dia belum menggauli istri tersebut, baru sudah akad nikah, maka dia hanya membayar setengah mahar, ya. Itu aturan yang berlaku, ya. Itu aturan yang berlaku. Kecuali jika istri-istri tersebut memaafkan, kecuali mempelai wanita atau istrinya tadi memaafkan atau walinya memaafkan sehingga mengatakan tidak usah bayar mahar, ya. Ini sangat mungkin terjadi di zaman Nabi SAW, demikian juga di kebiasaan orang-orang Arab, karena terkadang mereka menikah antara akad nikah dengan tinggal serumah berjarak. Contohnya Nabi SAW. Nabi SAW menikah dengan Aisyah ketika Nabi masih di Madinah. Ya, ketika Nabi masih di Madinah, ya. Ketika itu umur Aisyah adalah 6 atau 7 tahun. Kemudian Rasulullah SAW baru tinggal serumah dengan Aisyah 3 tahun berikutnya. Itu sekitar umur 9 tahun. Bayangkan antara jarak antara akad nikah dengan tinggal serumah bisa 3 tahun. Demikian juga saya tahu teman-teman saya di Madinah, mereka juga demikian. Mereka akad nikah bisa jadi walimahnya bisa berbulan-bulan kemudian. Dan itu sangat mungkin terjadi, ya. Sehingga di sela-sela menunggu walimah tersebut, dan setelah walimah biasanya tinggal serumah, kemudian terjadi hubungan suami istri, itu bisa jadi berbulan-bulan, dan bisa jadi terjadi permasalahan, ya. Misalnya ternyata terjadi perceraian, ya. Entah ada apa sebabnya sehingga sudah terjadi akad nikah, belum tinggal serumah, ternyata terjadi perceraian. Kalau kita di Indonesia biasanya tidak, ya. Biasanya begitu menikah, akad nikah, langsung tinggal serumah, langsung malam pertama, ya. Kalau bisa langsung siang pertama, bukan malam pertama lagi. Jadi jaraknya tidak ada, ya. Oleh karenanya kemungkinan ini mungkin sudah terjadi di negeri kita, tapi kalau di Arab mungkin terjadi. Saya ulangi, kemungkinannya adalah sudah terjadi pernikahan, tetapi belum digauli, ternyata terjadi perceraian. Yang wajib bagi seorang suami adalah membayar mahar setengah. Kenapa dia harus bayar mahar setengah? Karena dia sudah, istilahnya bahasa kita, dia sudah membooking wanita ini sehingga tidak ada yang bisa menikahinya lagi. Dia sudah nikahi, ya.
Artinya dia sudah menahan wanita ini untuk tidak dinikahi oleh lelaki lain, untuk tidak digauli oleh lelaki lain, ya. Berarti sudah ada pengorbanan dari sang wanita. Makanya ketika dia ceraikan, meskipun belum diapa-apain, belum disentuh, belum dicium, belum diapa-apain, dia sudah harus bayar setengah mahar, ya. Maka Allah mengatakan, "Fanisfu ma faradtum illa ayyafuna", maka bayarlah setengah dari mahar, illa ayyafuna, kecuali sang wanita memaafkan, mengatakan sudah enggak usah bayar dong, saya enggak diapa-apain, ya. Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau kemudian yang memegang ikatan nikah itu walinya mengatakan sudahlah, enggak usah bayar dong, anak putri kita enggak diapa-apain. Kata Allah, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dengan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya sudah, enggak usah ditagih, sudah enggak usah bayar, ya. Dan sebaliknya sang lelaki juga dianjurkan untuk bayar, ya. Kalau dia bisa bayar penuh lebih baik. Dia meskipun dia wajibnya cuma setengah, dia mengatakan saya bayar penuh. Wa anta'fu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum. Disinilah yang jadi perhatian kita. Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian meninggalkan sikap terbaik dalam bersikap di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Perhatikan sini. Allah berfirman, ya, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Wala tansawul fadla, nisyan di sini dari nisyan, kalimat an-nisyan. Nisyan dalam bahasa Arab bisa artinya az-zuhul, itu lupa. Ini bisa artinya juga at-tark, yaitu meninggalkan. Dan dalam ayat ini yang dimaksud dengan nisyan adalah at-tark, meninggalkan. Yaitu janganlah kalian meninggalkan al-fadla. Al-fadla di sini adalah muamalah terbaik, ya, muamalah terbaik di antara kalian, Ya. Kasus yang terjadi ada suami istri, ya, suami istri bercerai sebelum digauli. Apa kewajiban suami? Suami wajib membayar setengah mahar. Tetapi keduanya, baik suami maupun istri, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Istri dianjurkan untuk memaafkan. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan, yaitu gratis aja, dalam kurung atau gratis aja. Gratis aja, tidak usah bayar mahar. Sang lelaki apa yang dianjurkan? Sang lelaki dianjurkan bayar mahar full. Bayar mahar full, ya. Jadi dua-duanya dianjurkan, ya. Dianjurkan melakukan yang terbaik. Nah, sikap ini suami kepada istri, dengan dia wajibnya cuma setengah, tapi dia bayar full, itu yang terbaik. Istri juga bersikap yang terbaik bagi suami, sudah enggak usah bayar. Mana di antara keduanya yang melakukan yang terbaik itu lebih utama. Allah mengatakan, anta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memaafkan itu lebih baik pada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan meninggalkan muamalah terbaik di antara kalian. Ini jadi artinya jangan meninggalkan muamalah terbaik di antara kalian. Nah, muamalah ada dua. Dalam kehidupan kita sehari-hari, muamalah ada dua. Muamalah kepada yang lain, kepada orang lain ada dua model. Ada namanya al-muamalah bil fadl, bermuamalah dengan yang terbaik. Ada namanya al-muamalatu bil adl, muamalah dengan keadilan. Yaitu keadilan maksudnya apa? Bersikap kepadanya sebagaimana sikap dia kepada kita. Sikapnya kepada kita. Yang tidak boleh dua model, atau kita bilang tiga model lah. Tiga model, ini satu, ini dua. Kemudian yang ketiga adalah dengan kezaliman, ya. Al-muamalah bidzulm, bermuamalah dengan berbuat zalim kepadanya. Ini tentu hukumnya haram. Ini wajib, ini sunnah, dianjurkan. Apa maksudnya muamalah bil fadl? Yaitu kita bermuamalah yang terbaik meskipun orang itu tidak pernah berbuat baik kepada kita. Bermuamalah dengan yang terbaik kepada orang lain, ya. Meskipun ia tidak pernah berbuat baik kepada kita. Dan ini ada apa namanya? Mohon maaf, kita bisa sebutkan beberapa bentuknya, ya. Bermuamalah yang terbaik bisa beberapa bentuk, ya. Di antaranya, ya, pertama adalah berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Di antaranya adalah membalas kebaikan orang dengan lebih
dengan lebih banyak kebaikan. Ini contohnya. Di antaranya adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ini yang lebih hebat lagi ya. Ini contoh bermuamalah yang terbaik. Saya contohkan yang pertama, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Contohnya seperti kisah Ibrahim alaihissalam ya. Ini contohnya kisah Nabi Ibrahim ya. Kisah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Hal ataka haditsu Ibrahim, hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin." Sudahkah datang kepada engkau Muhammad tentang kisah tamu-tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu malaikat yang menjelma menjadi manusia. Idz dakhalu alaihi faqalu salaman. Qala innakum qaumun munkarun. Faraga ila ahli faja'a bi ajlin samin, faqarrabahu ilaihim, qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudahkah datang kepada engkau hai Muhammad tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim? Siapa tamu-tamu Nabi Ibrahim? Adalah para malaikat. Ada yang mengatakan malaikat Jibril, malaikat Mikail. Intinya malaikat, sekelompok malaikat, mereka menjelma menjadi manusia. Kemudian mereka bertamu kepada Ibrahim alaihissalam. Mereka mengetuk pintu, ternyata Ibrahim alaihissalam berkata, "Salamun alaikum qaumun munkarun." Selamat datang, keselamatan bagi kalian kaum yang aku tidak mengenal sama sekali. Munkarun maksudnya Nabi Ibrahim tidak pernah mengenal mereka sebelumnya, karena mereka memang bukan manusia, mereka malaikat. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Ini tamu-tamu datang kepada Ibrahim dan Ibrahim alaihissalam tidak pernah kenal kepada mereka semuanya. Apa kata Allah? Faraga ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Ternyata Ibrahim alaihissalam memuliakan mereka. Dia segera pulang ketemu dengan istrinya, kemudian dia sembelih sapi, ya, kemudian dia bakar, kemudian dia hidangkan kepada mereka. Faqarrabahu ilaihim. Dan di antara bentuk jamuan Nabi Ibrahim kepada mereka bukan cuma dihidangkan, bahkan didekatkan kepada tamu-tamu tersebut agar mereka tidak repot untuk mengambil daging-daging tersebut. Ternyata mereka tidak makan. Ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak makan? Fa'awjasa minhum khifah. Akhirnya Nabi Ibrahim jadi takut. Kenapa ini mereka? Mereka kok tidak makan, padahal Nabi Ibrahim sudah susah-susah menyembelih, sudah memanggang, kemudian dihidangkan, bukan cuma dihidangkan, didekatkan kepada mereka. Intinya ternyata mereka malaikat memang tidak makan, malaikat tidak makan karena mereka dari cahaya dan mereka punya kekuatan tanpa harus makan dan minum. Tapi intinya maksud saya, bagaimana Ibrahim alaihissalam menerapkan ini, al-mu'amalatu bil fadl. Dia tidak pernah kenal sama orang tersebut. Dan mereka tidak pernah dia tidak pernah punya hutang budi sama orang-orang ini, tetapi dia muliakan mereka karena mereka adalah tamu. Ya, oleh karena di antara nabi yang mencontohkan tentang memuliakan tamu adalah Ibrahim alaihissalam. Meskipun dia tidak kenal sama mereka dan tidak pernah mereka punya jasa kepada Ibrahim, namun Ibrahim alaihissalam bermuamalah dengan mereka dengan yang terbaik. Itu namanya al-muamalatu bil fadl. Inilah al-muamalatu bil fadl, yang terbaik. Yang itu yang Allah bilang, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian meninggalkan sikap terbaik dalam bermuamalah di antara kalian. Contoh lagi tentang ini. Suami istri, lihat. Tidak ada, baru akad nikah, tidak pernah ketemu, tidak pernah sentuhan. Kalau sudah sentuhan harus bayar mahal full. Ya. Kalau sudah sentuhan di kamar harus bayar mahar full meskipun belum digauli. Ini belum diapa-apain, ya. Mungkin baru ketemu, mungkin baru pasang cincin, belum digauli, belum berdua-duaan di kamar. Baru akad nikah. Baru akad nikah. Bahkan bisa jadi akad nikahnya tidak depan wanita, walinya yang ketemu. Walinya ketemu, akad nikah selesai. Kemudian nanti mau tinggal serumah bulan depan, ternyata sebelum sebulan depan terjadi perceraian. Entah apa yang terjadi, tapi itu sangat mungkin terjadi. Ya, akhirnya terjadi perceraian. Artinya mereka belum bermuamalah sebelumnya. Belum ada kebaikan yang dirasakan oleh sang istri dari suami, dan belum ada kebaikan yang dirasakan oleh suami dari sang istri. Belum ada. Dia belum menikmati sang istri, dan sang istri juga belum mendapatkan duit, belum dapat apa-apa dari sang suami. Baru akad nikah doang. Tetapi kewajiban bagi suami untuk bayar setengah mahar kepada istrinya, karena dia sudah booking gampangannya. Booking enggak boleh ada yang masuk. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupa untuk berbuat yang terbaik kepada satu di antara yang lainnya. Karenanya sang istri dianjurkan, meskipun dia berhak menerima setengah mahar, dia dianjurkan oleh Allah agar dia melakukan yang terbaik. Caranya gimana? Dia bilang, saya maafkan, tidak perlu bayar mahar sama sekali. Toh saya tidak diapa-apain, belum diapa-apain, ya masih tersegel gampangannya, belum diapa-apain, ya. Jadi nggak perlu bayar. Ini Allah anjurkan sang istri untuk demikian, agar tidak menerima sedikit pun dari sang suami. Dan itu muamalah yang terbaik bagi suaminya yang dia belum pernah berbuat baik apapun kepada sang istri. Tidak ada hutang jasa. Tidak ada hutang jasa budi kepada sang istri, tapi istri disuruh untuk melakukan yang terbaik dengan menolak seluruh mahar, tidak perlu. Sebaliknya sang suami juga
dianjurkan oleh Allah untuk melakukan yang terbaik, yaitu jangan bayar setengah mahar saja, bayar seluruh mahar. Meskipun yang wajib bagimu cuma setengah mahar, bayarlah seluruh maharnya. Toh kau berbuat baik sama dia, kau sudah booking dia, meskipun tidak ada kebaikan yang kau dapat dari sang istri, kau belum merasakan manisnya sang istri, belum mencicipi sang istri, gampangannya bahasa kasaran kita. Tetapi intinya Allah menyuruh dia untuk melakukan yang terbaik bagi wanita yang belum pernah punya hutang jasa kepada dia. Ya, dua-duanya dianjurkan. Mana di antara keduanya yang pertama melakukan yang terbaik? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalian maafkan, artinya mendahulukan yang berbuat yang terbaik adalah yang terbaik di antara kalian. Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Jangan tinggalkan sikap yang terbaik di antara kalian. Ingat, innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah Maha melihat. Ibrahim ketika dia melakukan kebaikan kepada tamu-tamunya, enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat, tapi Allah melihat apa yang dia lakukan kepada tamu-tamu tersebut meskipun tidak pernah kenal sebelumnya. Sama ini juga berdua, ya mungkin tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Inilah asal muasal dari ayat ini, wala tansaul fadla bainakum, karena ini kaidah kita pada hari ini. Inilah wala tansaul fadla bainakum, janganlah kalian meninggalkan itu, jangan kalian tinggalkan. Ya, ini maknanya jangan kalian meninggalkan al-fadla, muamalah terbaik di antara kalian. Taib, jika ini adalah, perhatikan, kita ingin ambil faedah. Jika Allah menyuruh kita untuk berbuat terbaik kepada di antara kita padahal tidak ada kenal sebelumnya, tidak ada hutang budi sebelumnya, apalagi kita ternyata sudah berinteraksi, sudah punya hutang budi, sudah saling bantu-membantu, saling kenal, ya. Apalagi sudah menjalani pernikahan. Ini aja belum menjalani pernikahan, Allah sudah suruh melakukan yang terbaik di antara mereka. Apalagi sudah menjalani pernikahan, suami dengan istri dengan suami, lakukan yang terbaiklah. Siapa lebih cepat lebih baik. Kita terkadang menunggu istri kita melakukan yang terbaik. Sudah, kalau dia enggak melakukan terbaik, kita yang melakukan terbaik sama dia. Enggak ada yang lihat Allah Subhanahu wa taala. Antum melakukan terbaik pada istri, siapa yang lihat sih? Enggak ada yang lihat. Yang lihat cuma Allah Subhanahu wa taala, kecuali antum keluar-keluar cerita, oh saya sama istri saya luar biasa, saya belikan ini, belikan anu, saya ini dia, enggak. Antum riya namanya. Tapi kalau antum enggak riya, antum enggak keluar-keluar, yang lihat cuma Rabbul Alamin, cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, antum melakukan yang terbaik, belum tentu istri menghargai. Bisa jadi istri tidak menghargai. Sama sebaliknya, istri melakukan terbaik pada suami. Dia melayani suami dengan terbaik. Mungkin suaminya tidak menghargai dia, sudah dilayani baik-baik, tidak dibelikan emas, pelit juga. Tapi lihat, Allah Maha lihat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Semuanya tercatat di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, ya. Inilah muamalah yang terbaik yang dianjurkan oleh Islam. Lakukan yang terbaik kepada sesama, ya. Contohnya lagi seperti sabda Nabi SAW, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang mudah tatkala membeli, mudah tatkala menjual, mudah tatkala membayar hutang, ya, mudah. Maksudnya bagaimana? Ini dia bermuamalah yang terbaik. Dia kalau beli, dia enggak terlalu banyak tawar, ya. Enggak terlalu banyak tawar, ya. Artinya kalau dia merasa udahlah dia punya uang, tapi kalau kecuali nggak punya uang dia tawar nggak ada masalah. Tapi kalau dia punya uang, dia rasa dia sudah untung, dia rasa ini barang bagus, dia nggak tawar-tawar. Apalagi sesama kaum muslimin, ya sudah dia beli aja. Ini berapa harganya? 100.000, kasih 100.000. Dia tidak tawar jadi 60.000, ya. Karena sebagian orang masya Allah kalau sudah beli nawarnya luar biasa, ya. Berapa 100.000? 30.000, ditawar sepertiga, luar biasa. Apa namanya, bahkan saya punya teman ada yang begitu bangga, wah jangan, Firanda, saya yang beli, jangan, kamu tunggu aja. Saya ngelihat dia waktu belanja, dia tawar sampai sepertiga, kita ngelihatnya malu, ya. Kita ngelihatnya malu, ya, apalagi kalau ternyata penjualnya kemudian jengkel, ya. Kalau nggak punya duit nggak usah tawar, kadang-kadang gitu, ya. Nah, sudah nggak dikasih masih nunggu nongkrongin, ayolah 30.000, ayolah, nggak bisa ini 50.000, ayolah 30.000. Ya udah ambil aja. Berapa? Gratis ambil aja. Kalau sudah jengkel apa penjualnya. Jadi maksud saya, kalau kita belanja dan kita sudah merasa oke, udah nggak usah ditawar, dapat pahala, kita dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada ikhwan atau orang jualan es. Udah musim dingin, nggak ada yang laku, kita beli, kita tawar lagi. Ini es berapa? 5.000, 2,5. Ya udah musim dingin, nggak ada yang beli, kita tawar lagi. Ya udah beli aja, kalau perlu kita bayar berlebihan, ya. Nah, di antara sedekah yang tidak diketahui adalah membeli tanpa menawar, ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Samhan idza
ba'a. Kalau tadi samman idza ishtara, beli tanpa menawar, samman idza ba'a juga menjual tidak perlu terlalu mahal-mahal ya. Kalau kita sudah dapat untung, ya udah, kita jual 100.000, ada yang tawar 60 misalnya, kita udah untung, udah ambil aja enggak masalah, rezeki nanti datang lagi. Ada orang enggak gitu, enggak 100.000, 90.000, 1 rupiah pun tidak akan turun. Oh, bertahan, 1 rupiah tidak akan turun, bangga. 999.999 enggak, harus 100.000, enggak mau. Ya, enggak, kita jangan begitulah. Kalau jual aja, dapat untung jual aja, enggak ada masalah. Samhan idza ba'a. Orang yang mudah ketika menjual. Samhan idza qtada. Demikian juga kalau dia bayar utang, dia juga mudah ya. Maksudnya dia kadang kasih lebih, kadang kalau sudah lunas ya tentunya. Enggak ada masalah dia atau seperti itulah. Jadi seorang melakukan muamalah yang terbaik kepada sesama ya. Ini ikhwan teori tapi praktiknya sangat sulit ya. Tapi mulailah kita dari rumah melakukan terbaik bagi anak-anak, melakukan terbaik bagi pasangan kita, bagi suami, bagi istri, melakukan terbaik bagi pekerja kita, melakukan terbaik bagi bos kita ya. Kita berusaha melakukan terbaik. Memang mungkin enggak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Semua dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengenal mereka, tapi lihat dia nyembelih sapi, kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan kepada kepada tamu-tamu tersebut ya. Bukan seperti sebagian kita sudah tahu teman lama, dulu sama-sama perjuangan ketika masih kuliah, ketika datang bertamu kita cuma ceplok telur ya. Ceplok telur, trek. Ceplok telur. Padahal di kulkas masih ada ayam, masih ada kambing, tapi kita ceplok telur karena teman malah ceplok telur. Harusnya ada orang yang tidak kita kenal saja kita muliakan, apalagi teman kita yang kita sama-sama perjuangan dulu sama-sama setengah mati ketika zaman kuliah, zaman SMA ya. Ya demikian maksud saya, seorang berusaha melakukan terbaik bukan mencari pujian orang tersebut. Ingat ya, jangan hati-hati. Jangan kita melakukan terbaik kita ingin dipuji, enggak. Kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup cuma sebentar. Waktu kita untuk beramal soleh tidak banyak. Di antaranya kita beramal soleh dengan melakukan yang terbaik bagi orang di hadapan kita, siapapun dia. Siapapun dia, apakah dia kawan, apa kita enggak kenal, yang bisa lakukan terbaik. Makanya Rasulullah SAW pernah mengambil, kalau enggak salah mengambil baiat dari entah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau sahabat yang lain, an-nush likulli muslim. Diambil baiat oleh Nabi harus melakukan an-nush, yaitu melakukan yang terbaik ya bagi setiap muslim. Kita kalau bermuamalah dengan muslim manapun lakukan yang terbaik. Benar enggak ada yang nilai, benar enggak ada yang lihat, benar enggak ada yang puji, tapi Allah Maha tahu. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jangan lupakan, jangan tinggalkan melakukan yang terbaik, sungguhnya Allah Maha melihat. Di antara bentuk bermuamalah yang terbaik adalah misalnya membalas kebaikan dengan lebih baik dari kebaikan kawan. Ada kawan pernah berbuat baik sama kita, kalau kita bisa balas dengan lebih baik, itu berarti kita muamalah yang terbaik. Kalau kita balas setimpal, itu namanya adil. Itu yang seharusnya. Tapi kalau kita bisa balas dengan lebih baik, apalagi dia yang tidak punya jasa sama kita sih kita berbuat baik, apalagi yang punya jasa sama kita, kita balas dengan lebih baik. Yang lebih berat lagi adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Idfa billatihi ahsanus sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kata Allah, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidak ada orang yang bisa melakukan ini, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu berat, tapi itu benar-benar mendatangkan kebahagiaan. Ya, ini teorinya seperti itu ya. Ada orang berbuat buruk sama kita, maafin aja, maafin. Kalau perlu kita berikan hadiah sama dia. Kita yang bahagia. Ya, dia bahagia, tapi kita lebih bahagia daripada dia. Ya, akan membuat dia fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi kalau kita berbaik sama dia, keburukan dia kita balas dengan kebaikan, tiba-tiba dia jadi sayang sama kita. Jadi banyak terjadi. Kita balas keburukan orang dengan sikap ramah, bahkan kita kasih hadiah, dia akan menjadi berbalik sayang kepada kita. Inilah namanya al-mu'amalatu bil fadl, ini pahalanya besar dan ini sunnah dianjurkan. Yang kedua, al-mu'amalatu bil adl, yaitu bersikap sesuai dengan sikap dia. Dia baik, kita baik. Dia jahat, kita juga jahat. Dia dermawan, kita dermawan. Dia pelit, kita juga pelit. Apakah kita dosa? Enggak, kita balas sesuai dengan perbuatan dia sama kita. Ini namanya al-mu'amalatu bil adl. Dia bentak kita bentak dia, boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kata Allah, balasan keburukan misalnya enggak ada masalah. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian balas, maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi oleh orang lain. Enggak apa-apa. Yang tidak boleh, yang haram hukumnya adalah al-mu'amalatu bidzulm. Kita menzalimi orang lain ya.
berbuat buruk kepada dia, tentunya ini adalah perkara yang haram. Inilah di antara kaidah Quran yang harus kita perhatikan. Saya peringatkan di sini ada tafsir yang salah tentang ayat ini, tafsir yang salah tentang tadi Al-Baqarah 237 tadi. Ayat yang sedang kita bahas yaitu wala tansaul fadla bainakum. Wala tansaul fadla bainakum. Diartikan an-nisyan di sini diartikan dengan an-nisyan dengan az-zuhul, lupa. Al-fadl diartikan dengan kebaikan, kebaikan yang lalu, yang lampau. Sehingga artinya adalah janganlah kalian wahai suami istri yang telah bercerai melupakan, jangan sampai melupakan kebaikan-kebaikan masa lalu di antara kalian. Ini tafsir yang salah. Ini tafsir salah ya. Ini tafsir salah. Oleh karenanya kalau kita buka buku-buku tafsir tidak ada ulama yang menafsirkan dengan tafsir. Tapi ini tafsir beredar di kalangan masyarakat. Bahkan saya di Saudi juga sebagian orang salah paham tentang ayat ini. Dan saya sudah buka buku tafsir, tidak ada ulama yang menafsirkan dengan demikian. Ulama tafsir. Tapi sebagian orang salah dalam menafsirkan ayat ini. Meskipun tafsirnya salah, tapi maknanya benar. Artinya ayat ini bukan maknanya demikian. Meskipun makna ini sendiri benar, ya. Meskipun makna tersebut adalah benar, bahkan konsekuensi dari tafsir yang benar. Tafsir yang benar yang mana? Tafsir yang benar tadi sudah kita sebutkan. Tafsir yang benar itu janganlah meninggalkan perbuatan yang terbaik di antara kalian. Tentang kisah dua suami istri yang baru akad nikah, belum bermuamalah, belum tinggal serumah, belum berhubungan, tahu-tahu cerai. Itu kisah ayat tersebut. Maka tidak mungkin ayat tersebut kita tafsirkan jangan kalian melupakan kebaikan masa lalu kalian. Sementara mereka sendiri belum berhubungan, belum berinteraksi, belum tinggal serumah, ya tidak ada kebaikan yang mereka rasakan di antara mereka. Makanya tafsir ini tafsir yang keliru. Tapi meskipun tafsir ini tafsir yang keliru, tapi dia konsekuensi dari tafsir yang benar. Karena tafsir yang benar tadi sudah kita jelaskan bahwasanya jangan meninggalkan perbuatan yang terbaik di antara kalian meskipun kalian belum kenal sebelumnya, meskipun kalian belum bermuamalah sebelumnya, tapi lakukan yang terbaik di antara kalian. Konsekuensinya, kalau belum kenal saja disuruh melakukan yang terbaik, apalagi pernah kenal, apalagi pernah tinggal bersama, apalagi pernah menjalin hubungan, apalagi pernah punya anak dari pernikahan tersebut, ya, maka jangan sampai melupakan kebaikan-kebaikan masa lalu. Jadi saya bilang ini makna benar tapi bukan tafsir ayat ini. Tapi ini adalah makna yang merupakan konsekuensi dari tafsir yang benar. Dan sebagian orang praktekkan makna ini, ya, sudah cerai, karena sebagian orang kalau sudah cerai kemudian membalas, kadang-kadang bermusuhan. Padahal dalam syariat kalau cerai baik-baik saja, ya. Amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bi ihsan, ya. Tahan dengan cara yang baik atau cerai dengan cara yang baik. Fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kata Nabi ketika Nabi tawarkan kepada istri-istrinya, "Kemarilah istri-istriku, kalau kalian ingin dunia, maka aku akan kasih dunia dan aku ceraikan kalian dengan cara baik-baik." Dengan cara yang baik-baik, ya. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat, mereka cerai-cerai saja. Tidak kemudian dendam, kemudian setelah itu terjadi keributan panjang lebar. Karena mereka berjalan di atas syariat. Cerai-cerai tidak perlu kemudian sama-sama punya kebaikan dulu, tidak perlu mencari-cari kesedihan seperti di tanah air kita sudah cerai bertahun-tahun, masih bikin panas suaminya. Sebagian wanita kemudian pacaran sama laki-laki tunjukkan kepada bekas suaminya, bekas suami juga pacaran sama perempuan tunjukkan kepada bekas istrinya dan macam-macam. Kemudian terkadang kemarahan tersebut dilampiaskan kepada anak-anak, rebutan menguasai anak-anak, masalah besar panjang lebar. Ya. Bukannya ingat masa lalu yang indah, pernah bersama-sama, ya, yang keburukan dilupakan, ya. Jadi makanya sebagian orang, masya Allah, meskipun sudah cerai, dia perhatikan. Saya dapati sebagian kawan seperti itu, ya. Dia udah cerai, tapi dia masih perhatian sama istrinya, Salah satunya ada kawan saya waktu meninggal kena COVID, subhanallah, mantan istrinya memuji dia, padahal mantan istri diceraikan. Tapi dia puji habis teman saya tersebut, ya. Sudah meninggal karena COVID. Kenapa? Karena cerainya baik-baik, setelah cerai pun masih dimuliakan, ya. Nah, itulah maksudnya muamalah yang terbaik. Kalau kepada orang yang tidak kenal kita berusaha muamalah yang terbaik, apalagi orang yang pernah punya jasa kepada kita dalam kehidupan ini. Ini salah satu kaidah Quran yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya ada kaidah kedua, waktu sudah habis, maka mungkin sampai sini saja apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bishawab.
yang jumlahnya ditentukan oleh wali pengantin perempuan sebelum nikah dan sudah dibayar, boleh diminta kembali oleh pengantin laki-laki karena pengantin laki-laki merasa kecewa dan akan mentalak atau menceraikannya. Kalau sudah digauli ya enggak lah. Kecuali ketika dia menikah dia merasa ditipu, ternyata wanitanya ternyata tidak sesuai yang disifatkan, katanya begini, ternyata tidak demikian, maka ini tentu dia berhak untuk memfasakh, minta kepada penguasa untuk membatalkan akad nikah. Ketika dia batalkan akad nikah, maka uang kembali, mahar kembali. Tapi kalau ternyata dia nikah, kemudian sesuai dengan yang dia sudah nazar, dia sudah cari informasi, kemudian dia hidup, kemudian dia gauli, ternyata akhlak ini perempuannya jelek, kemudian dia mau ceraikan, ya nggak bisa, mahar sudah tidak boleh dikembalikan, nggak boleh dikembali, itu namanya musibah. Musibah dapat istri ternyata seperti itu. Ya udah, kalau mau cerai, kalau mau diperbaiki, tinggal masukkan ke reparasi, diperbaiki, insya Allah mudah-mudahan baik. Tapi kalau ngambil mahar kembali nggak bisa, ya nggak bisa, udah digauli ya harus bayar mahar secara total. Tapi kalau seandainya belum dia gauli, ternyata dia ada aib yang didapatkan pada tersebut yang tidak, padahal aib tersebut bisa menghalangi keromantisan dalam berumah tangga, dan ini tidak disebutkan dan ini ditutup-tutupin, maka dia bisa menuntut untuk difasakh, dibatalkan pernikahan tersebut karena tidak sesuai dengan informasi. Tinggal pergi ke UA, minta difasakh karena begini-begini, dia boleh ambil mahar seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan kami silakan untuk melalui chat. Kita masih rekam di waktu 5 menit. Kalau melalui WA ke nomor 0813 17 425 kali 0. Sudah paham semua kali Pak Indra? Mantap. Ada pertanyaan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana jika kita sudah deal harga sebuah proyek dengan nilai misalnya 100.000? Terus? Namun dalam perjalanannya si pemborong tidak sesuai dengan spesifikasi. Apakah kita boleh membayar dengan nilai di bawah harga kontrak tersebut, senilai spesifikasi yang dikerjakannya saja? Terima kasih Ustaz. Kalau ternyata akad tidak sesuai dengan yang yang diharapkan, tidak sesuai dengan kontrak, maka kita bisa batalkan. Kita bisa batalkan. Kedua, kalau nggak kita batalkan, kita bisa nego dengan mengurangi harta. Kalau kita batalkan, itu hak kita. Hak kita, kalau nggak kita nego, kita bilang kamu begini-begini, saya mau bayar sekian aja. Karena telah merugikan saya, ini bisa maksudnya kalau secara undang-undang kan saya rasa juga bisa ya, artinya tidak sesuai dengan informasi yang sampai kepada kita. Tapi kita antara dua, kita boleh batalkan ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Yang kedua, tidak kita batalkan boleh, dan kita bisa nego kembali dengan membayar yang kita ridho. Kalau dia tidak setuju ya batal, kalau dia setuju oke, nggak ada masalah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sepertinya cuma demikian. Oke, demikian saja. Insya Allah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, yang telah kita dengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.